Kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya ROG Phone 6 itu bukanlah HP gaming terbaik saat ini? Hal tersebut bisa terjadi akibat kehadiran Red Magic 8 Pro. Meskipun nggak di semua lini lebih baik, tapi secara overall bisa nih dia bilang kalau Red Magic 8 Pro ini di beberapa sisi justru lebih menarik untuk dipakai sebagai daily driver gaming dibandingkan ROG Phone 6. Tapi disclaimer dulu ya, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi, melainkan kita mengutip sedikit informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu melakukan review Red Magic 8 Pro. Ponsel gaming terbaru dari brand Nubia ini memiliki tampilan desain yang terbilang fresh ya menurut Nidya, futuristik khas gaming banget lah bisa dibilang. Emang sih ukurannya tergolong besar untuk sebuah smartphone. Cuma mengingat segmentasi HP ini adalah ponsel gaming, hal ini justru Nidya nilai sebagai poin plus. Namun sayangnya karena sudut dari HP ini yang cukup lancip dan tajam, membuat feel-nya saat digunakan menjadi sedikit kurang nyaman. Oh ya, Red Magic 8 Pro ini juga udah menyediakan fitur sejenis air trigger ya di sisi HP-nya yang mereka sebut sebagai capacitive shoulder triggers. Lampu LED RGB juga tersedia di bagian belakang bodinya yang seakan memberikan statement bahwa HP ini nggak mau kalah dengan si ROG Phone 6. Sedikit berbeda dengan HP gaming pada umumnya, Red Magic 8 Pro ini sudah ditanamkan cooling fan secara langsung di bagian dalam smartphone dengan grill fan yang terletak di sisi kiri dan kanan. Kecepatannya sendiri diklaim bisa mencapai 120 rpm dengan konsumsi daya yang tetap minim. Pindah ke bagian depan, kamu sadar gak sih kalau ada yang spesial dari Red Magic 8 Pro ini? Bahkan ini termasuk poin yang lebih oke dari ROG Phone 6. Yup, HP ini sudah menganut konsep under display selfie camera yang membuat tampilan displaynya jadi bersih pakai banget. Gak ada lagi tuh poni-poni atau tompel-tompelan di layarnya. Layarnya sendiri berukuran 6,8 inci AMOLED display 2480x1116 pixels. Aspek rasionya 20:9, punya kerapatan pixel mencapai 400 ppi, 100% DCI P3 color gamut, serta udah support HDR10 dan Widefine L1. Namun sayangnya meskipun termasuk sebuah smartphone gaming kelas atas, Red Magic 8 Pro ini cuma membawa refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 480-960Hz. Ya memang gak jelek sih, cuma kalau dibandingin sama layar 165Hz di ROG Phone 6, bahkan Xiaomi Mi 10T series aja udah bisa kasih layar 144Hz. Rasanya ini bisa jadi deal breaker banget sih. Tapi jangan kecewa dulu Price Mania, kan kita masih belum bahas performanya. Red Magic 8 Pro sendiri sudah menggunakan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang dipadukan dengan kapasitas RAM 12GB LPDDR5X dan internal storage UFS 4.0 seluas 256GB yang sayangnya tidak bisa di-expand menggunakan memori eksternal. Secara benchmark harusnya kita semua nggak perlu kaget ya dengan skor monster yang mampu dihasilkan oleh HP ini. Hasil Geekbench yang dilakukan oleh channel TechSport menghasilkan skor single core 1423 poin dan 5.200 poin untuk multi-core. Sementara untuk skor Antutunya dilansir dari keymobile.com bisa mencapai 1.320.000 poin. Pas dia cek di channel gaming Patsala untuk memainkan game PUBG Mobile, sayangnya settingan frame rate-nya maksimal cuma di ekstrim. Seperti yang bisa sama-sama kita lihat nih. Kalau udah jelas performanya pasti stabil di 58-60 fps. Tapi anehnya pas dia cek di channel Black MOB, ternyata udah unlock sampai 90 fps loh. Pas dimainin pun hasilnya super smooth dan stabil di 91 fps. Bahkan nih, masih dari sumber yang sama, Genshin Impact bisa dimainkan di settingan rata kanan dengan gameplay yang sangat stabil di rata-rata 61 fps. Menurut tingkat tinggi ini pun juga diaminkan oleh pihak Gizmo China yang menyajikan data performa gaming dari Red Magic 8 Pro ini. Dimana untuk PUBG Mobile, China version stabil di rataan 90,3 fps, League of Legends Wild Rift stabil di 120,6 fps, hingga Genshin Impact yang juga stabil di kisaran 60,15 fps. Sedikit ke pembahasan settingan frame rate PUBG Mobile. Sepertinya yang support sampai 90 fps baru untuk PUBG Mobile China version aja ya Price Mania. Karena dari lim reviews pun ternyata juga mentok cuma bisa main di settingan HDR Extreme aja. Kalau kamu ngerasa kurang nih informasi performa gaming dari Nidya, kamu bisa cek video di channel The Relaxing Anda. Di sana dia ngebahas lebih banyak game sekaligus experience-nya. Nanti sekalian Nidya cantumin linknya di kolom deskripsi ya.
Pindah ke kameranya, Red Magic 8 Pro membawa setup triple camera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel bersensor Samsung GN5 yang ditemani dengan lensa 8 megapiksel ultrawide serta 2 megapiksel lensa makro. Untuk hasilnya sendiri, seperti biasa, kita nilai bareng-bareng aja kali ya. Sebagai sedikit gambaran, di sini dia coba sajiin beberapa sampel foto Red Magic 8 Pro yang diambil oleh Technic terlebih dahulu. Biar lebih yakin lagi nih, berikut adalah hasil perbandingan performa kamera dari Red Magic 8 Pro versus iPhone 14. Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar ya terkait hasilnya. Channel YouTube Technic bahkan juga memberikan sedikit sampel foto dan video dari under display selfie kameranya. Hasilnya sih baik untuk kamera depan ataupun belakangnya, jujur nih dia bisa bilang agak kurang sih. Tapi kalau menurut kalian gimana? Bisa sharing bareng di kolom komentar ya. Nah, dengan performa HP ini yang harus diakui masuk ke dalam jajaran HP gaming level tinggi, performa baterai jelas jadi poin yang gak boleh kendor. Red Magic 8 Pro sudah dibekali baterai 6000 mAh yang dipadukan dengan kepala charger berdaya 65 watt. Untuk daya tahan baterainya, pihak Tech Tablets juga udah sempat bandingin antara Red Magic 8 Pro versus Xiaomi 13 Pro versus Vivo X90 Pro. Hasilnya ya jelas Red Magic 8 Pro unggul jauh. Faktor utamanya adalah karena kapasitas baterainya yang lebih besar, ditambah dengan resolusi layar dari Xiaomi 13 Pro dan Vivo X90 Pro yang juga lebih tinggi. Kalau kita berpatokan ke data pengetesan dari Gizmo China, terlihat dalam penggunaan selama 30 menit, Red Magic 8 Pro ini cuma menghabiskan 2% untuk kebutuhan web browsing, 9% untuk kebutuhan foto atau rekam video, 4% nonton video, 7% untuk main PUBG Mobile, dan 12% untuk main Genshin Impact selama 30 menit. Bahkan sisa baterai HP ini setelah dipakai dengan total kurang lebih 2,5 jam masih tersisa 66%. Sementara untuk proses chargingnya sendiri, data yang didapat dari GSM Arena mengatakan bahwa dalam 30 menit, baterai 6000 mAh di HP ini bisa terisi hingga 92%. Tapi kalau untuk full 100%, berdasarkan pengetesan dari pihak Tech Tablets, mereka mendapatkan hasil selama 36 menit. Data yang sedikit bikin dia rancu adalah Gizmo China, di mana mereka mengklaim bahwa kapasitas charging yang diberikan adalah 80 watt dan bisa ngecas full dalam waktu 40 menit. Tapi nih, setelah Nidia memastikan ulang ke channel Apple Tree Girl Unboxing dan Techie Patsala, keduanya mendapatkan kepala charger berdaya 65 watt. Mungkin yang Gizmo China itu Red Magic 8 Pro Chinese version kali ya? Atau mungkin kamu punya informasi lain? Feel free to share di kolom komentar ya. Terakhir adalah soal harganya, yang kalau ini diambil informasi dari website resminya, untuk varian 12/256 GB dibanderol dengan harga $649 atau sekitar 9,8 juta. Dan untuk versi 16/512 GB dibanderol $799 atau sekitar 12,1 jutaan rupiah. Jadi gimana nih para Icebook Mania? Tertarik nggak sih buat beli Red Magic 8 Pro ini? Kalau nih dia sih sedikit setuju sama statementnya Mr. Keyboard yang bilang kalau HP ini memang merupakan HP yang keren dan bagus. Tapi sayangnya untuk dia yang bukan pro gamers, begitupun dengan Nidia, sayangnya nggak akan memilih untuk mengeluarkan uang 9-12 juta cuma untuk HP gaming satu ini. Tapi jelas beda kondisinya kalau kamu merupakan gamers kelas berat yang memang butuh performa tingkat tinggi. Red Magic 8 Pro ini bisa menjadi pilihan terbaik selain ROG Phone 6.